Bapak akan memeriksa absen dulu. Dan tidak hadir ini. Hadir, Pak. Baik. Ahmad Yani. Hadir, Pak. Arif Fatwa ini. Hadir, Pak. Aris Maulana. Aril Maulana. Eva Asmarani. Fakhrul Radi. Ayatul Mauza. Hadir, Pak. Heril Anwar. Linda Yati. Hadir. Mayana. Rizky Ramadana. Yunasara. Hadir. Berarti ada berapa orang yang tidak hadir? Kira-kira ada kemana mereka? Ada keterangan, ada surat? Mulut. Di Pak Moli, dikirim. Oh iya. Baik. Sebelum kita lanjutkan materi kita ke luang lingkup keanekaragaman hayati, kita sebelumnya sudah mempelajari yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup, ya, ragam permasalahan biologi dan lain sebagainya. Berarti yang sudah kita pelajari kemarin sudah kalian kuasai, sudah ingat semuanya, sudah tahu, sudah paham. Ya. Baik, untuk hari ini kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya yaitu keanekaragaman hayati. Jadi tujuan kita hari ini, pembelajaran hari ini yang pertama sekali menjelaskan tentang keanekaragaman gen, jenis dan ekosistem. Yang pertama, yang kedua mengumpulkan data melalui pengamatan video atau gambar dari keanekaragaman jenis, gen dan ekosistem. Selanjutnya menjelaskan contoh keanekaragaman hayati, gen, jenis, ekosistem, flora dan fauna. Baik, itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi untuk mengerjakan ini kita harus membuat kelompok, ya, dan buat 4 kelompok saja, ya, 4 kelompok saja kita buat supaya bisa kita kerjakan tugas nanti bahan-bahan ini dengan maksimal. Langsung bekerja di ruang formasi buat kelompok.
ada 3 tingkatan. Yang pertama sekali, keanekaragaman hayati tingkat gen, jenis dan ekosistem. Ya, itu yang akan kita belajar hari ini. Jadi baik, ini akan pawikan barang kemudiannya kita kalian kerjakan. Mau diperhatikan sedikit sebelum kalian mengerjakannya, tolong diperhatikan dulu. Jangan lupa nanti ditulis nama, ya, hari, tanggal, kerjakan dengan teliti, ya, dipelajari materinya dulu, diambil dari materi yang akan yang sedang kita pelajari hari ini, itu dipelajari, itu dibaca dulu, ya, dilihat, membaca, ya, lalu diambil dari materi-materi ini untuk dikerjakan tugas ini, ya, dikerjakan dulu. Mana ya? Ya di latihan aja. Ya. Di sini ada yang kurang jelas. Ada lagi yang mau ditulis mana? Di buku latihan. Di latihan ya, Bu. Jangan lupa ditulis yang bagus, yang rapi. Ada lagi pertanyaan di sini? Tidak, Pak. Ada. Baik. Kelompoknya ada di dalam. Sudah dilanjutkan. Ya, boleh. Yang mana? Dikerjakan di latihan, tapi dibaca dulu. Dipelajari materinya, kan kita akan tentang keanekaragaman hayati. Ya, ada 3 kata. Ya. Gen, jenis dan ekosistem. Ini kompromi kerjakan karena nanti dipresentasikan di depan, ya. Kompakan dengan kawan besar. Bicara. Jika ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Ini dan kurang-kurang jelas, saya masih belum paham caranya. Sudah? Ada, Pak. Hah? Ada nomor 3. Nomor 3.
Oh ya, itu apa namanya, peran penting keanekaragaman hayati dalam ekosistem, ya, itu peran penting, ya. Di apa namanya, dicari dulu di buku paketnya, ya. Ada lagi? Sudah jelas. Kelompok ini mana? Dan kurang jelas? Atau masih ngambang? Baik, materi itu dari Pak, gimana? perbedaan utama antara keanekaragaman hayati alam dan keanekaragaman hayati buatan dunia. Oh itu kan ada yang alaminya gimana? Kalau yang ada juga yang dijadikan misalnya pangan, seperti apa yang kita makan sehari-hari, kan makan apa? Makanan pokok kita di Indonesia ada beberapa macam, ya. Kalau kita di sini yaitu orang mengkonsumsi nasi. Nasi itu kan berasal dari beras yang sudah dimasak, ya. Lalu kita konsumsi. Itu kan salah satu apa namanya, sumber keanekaragaman hayati yang ada di tempat kita dan bisa kita konsumsi, ya. Makanya semuanya itu sebenarnya ada manfaat semua, sangat berguna bagi kita. Ada lagi pertanyaan yang ingin ditanyakan? Ada? Udah paham, ya? Mudah-mudahan. Kalau di sini ada kendala lagi? Nggak ada. Kalau yang sudah siap boleh ditunjukkan dulu, ya, untuk mempresentasikan di depan. Ya, kelompok dua, baik. Langsung ambil posisi ke depan. Ini. Baik, tolong yang lain diperhatikan dulu. Ini ada kawan kita dari kelompok ini mempresentasikan kerjanya, ya. Diperhatikan di depan, setelah dipaparkan nanti kalian boleh mengajukan pertanyaan. Baik, pada kelompok dua dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang akan dibacakan oleh Ahmad Yani.
Apa yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman di dalam makhluk hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya daratan, lautan, dan ekosistem. 2. Sebutkan 3 tingkat keanekaragaman hayati. 3 tingkat keanekaragaman yaitu keanekaragaman gen, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman ekosistem. Kemudian, apa peran penting keanekaragaman hayati di dalam ekosistem? Peran penting keanekaragaman hayati dalam ekosistem ialah untuk membantu menciptakan ekosistem yang seimbang. Dalam setiap spesies memiliki peran dalam menjaga keseimbangan lingkungan. 4. Apa yang memiliki spesies? Kita contoh. Spesies adalah kelompok organisme yang memiliki persamaan fungsi di seluruh dunia. Contohnya manusia. Spesies manusia saat ini adalah Homo sapiens. 5. Bagaimana kita dapat melestarikan keanekaragaman hayati? Cara kita untuk melestarikan keanekaragaman hayati yaitu melakukan penghijauan atau reforestasi, melindungi dan menjaga habitat hutan, juga menerapkan sistem tebang pilih atau menerapkan sistem tebang tanam. 6. Menjelaskan perbedaan antara tumbuhan monokotil dan dikotil. Tumbuhan monokotil adalah tumbuhan berkeping berbiji tunggal, sedangkan tumbuhan dikotil adalah merupakan tumbuhan yang memiliki biji berkeping ganda atau dua. Nomor 7. Sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan kepunahan spesies. Faktor yang menyebabkan kepunahan spesies yaitu pembunuhan liar, penebangan liar, dan pembakaran hutan. 8. Apa perbedaan utama antara keanekaragaman hayati alamiah dan keanekaragaman hayati buatan? Keanekaragaman hayati alamiah yaitu keanekaragaman hayati yang terjadi karena proses alam. Sedangkan keanekaragaman hayati buatan yaitu keanekaragaman hayati yang terjadi keanekaragaman adanya campur tangan manusia. 9. Mengapa konservasi keanekaragaman hayati penting bagi manusia dan lingkungan? Keanekaragaman dapat menjadikan bahan pangan sebagai sumber energi, sumber air, memberikan lingkungan berkualitas dan ketenangan spiritual dengan kelestarian budaya. Nomor 10. Apakah peran Anda dalam melestarikan keanekaragaman? Mungkin peran saya dalam melestarikan keanekaragaman hayati yaitu dengan cara melakukan penghijauan di tempat tinggal saya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Soal nomor 2 ya. Apa itu keanekaragaman? Baik, dari kelompok 1 ada yang ingin ditanyakan tadi. Bisa diulangi? Apa itu keanekaragaman gen? Keanekaragaman gen adalah variasi atau perbedaan gen yang terjadi dalam suatu jenis atau spesies makhluk hidup. Contohnya buah durian. Ada yang berkulit tebal, berkulit tipis, berdaging buah tebal, dan berdaging buah tipis, berbiji besar atau berbiji kecil. Demikian pula pisang yang memiliki ukuran bentuk, warna, tekstur, dan rasa daging buah yang berbeda-beda. Pisang memiliki berbagai varietas antara lain pisang raja sare, pisang raja uli, pisang raja mulu, dan pisang raja ganding.
yang ditanyakan lagi? Yang keras suaranya. Ya. Apa yang dimaksud dengan spesies? Baik. Spesies adalah perbedaan yang dapat ditemukan pada komunitas atau kelompok sebagian spesies yang hidup di suatu tempat. Contohnya di suatu halaman terdapat pohon mangga, kelapa, jeruk, dan rambutan. Keanekaragaman jenis yang lebih tinggi umumnya ditemukan di tempat yang jauh dari kehidupan manusia, misalnya di hutan. Di hutan terdapat jenis hewan dan tumbuhan yang lebih banyak dibanding dengan di sawah atau di kebun. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Udah tadi itu. Ekosistem. Ekosistem terbentuk karena berbagai kelompok spesies menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemudian terjadi hubungan yang saling memberi antara spesies lain. Juga ada spesies dengan hubungan aliotik tempat hidupnya. Misalnya suhu, udara, air dan tanah, cahaya matahari dan mineral. Ekosistem bervariasi sesuai spesies bentuknya. Ekosistem alami antara lain hutan, rawa, karang, laut, dalam, padang labuan, pasir, pantai-pantai, pantai batu, dan sungai. Baik, sudah jelas pertanyaan? Ya. Oke. Tepuk tangan dulu kepada kelompok 2 yang telah oleh duduk. Ya, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, dari materi yang kita pelajari hari ini, kita akan menarik kesimpulan. Keanekaragaman hayati dengan cara menjaga lingkungan. Lagi, melestarikan hutan. Apa? Menjaga hutan. Supaya apa itu kita jaga? Supaya tidak terjadinya banjir. Banjir. Lagi. Baik. Setelah kita mempelajari tentang keanekaragaman hayati, kita dapat menyimpulkan ada beberapa poin, ya. Dengan menjaga keanekaragaman hayati, keanekaragaman hayati ini akan terus menerus ada, ya, dan tidak pernah punah atau tidak menghilang, ya. Tetapi sebaliknya, kalau tidak dilestarikan, keanekaragaman hayati ini bisa suatu saat nanti hilang. Contoh misalnya kita tinggal di perbukitan, ya. Kalau misalnya hutan yang ditebang semuanya habis, jadi bukit-bukit atau gunung-gunung bakal jadi gundul, ya kan? Setelah gundul, begitu hujan mengguyur daerah kita, akan terjadinya yang namanya banjir, ya. Karena apa? Hujan yang mengguyur itu langsung dia turun dari atas gunung ke bukit, langsung dia akan menjadi tempat yang rendah, ya. Dari tempat tinggi tempat rendah jadilah banjir, ya. Maka oleh sebab itu kita harus melestarikannya, ya, dengan sistem
tebang pilih, ya, tebang tanam, dan lain sebagainya. Kita di sini lokasikan masih asli. Ya, baik. Karena kita sudah mempresentasikan dan sudah menyimpulkan, kita akan merubah formasi seperti semula kembali. Buat formasi seperti yang waktu pertama tadi. Baik, tugas kalian yang sudah dikerjakan dikumpulkan. Kumpulkan di depan. Di halaman 75 dikerjakan soal 1 sampai nomor 5 itu dikerjakan itu di rumah, ya, kerjakan di rumah sebagai PR, begitu ya. Dikumpulkan nanti Senin depan. Ya. Itu dikumpulkan Senin depan. Nanti di pertemuan kedua kita akan mempelajari materi tentang keanekaragaman, tentang hujan tropis, ya, dan sebagainya. Itu untuk yang ke pertemuan selanjutnya, yang pertemuan kedua nanti. Ya. Untuk kita mengakhiri pertemuan ini, kita berdoa dulu, ya. Berdoa dimulai. Ini sampai sini akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.